Maka para jamaah perlu antum ketahui, para jamaah, banyak orang yang melalaikan hal ini. Wudunya cepuar, sret. Coba antum lihat dari masjid ke masjid, wudunya itu banyak sekali yang kurang, Pak. Habis wudu kebles semua kayak mandi. Ini mandi apa wudu ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa ba'd. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah pada hari ini kita masuk pada bab fi bayani sifatil wudu. Insyaallah mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang kita bisa untuk lebih menjelaskan tentang berkorban sesuai dengan syariat. Karena memang waktunya pas untuk berkorban sesuai dengan syariat. Mudah-mudahan bulan depan kita bisa membahas itu di tempat yang sama. Para jemaah, pada hari ini kita akan membahas tentang babun fi bayani sifatil wudu. Hari ini kita akan membahas tentang sifat tata cara wudu, penjelasan pada tata cara wudu. Kalau yang kemarin kita bahas tentang, masih ingat, kewajiban, rukun, dan sunnah wudu. Tapi hari ini kita akan bahas tentang bagaimana Rasulullah SAW berwudu. Baik. Bada'an arafta syara'it al-wudu wa faraidahu wa sunanahu ala ma sabaqa bayanuh. Setelah antum kita mengetahui tentang syarat-syarat wudu, tentang wajib-wajibnya wudu, tentang sunnah-sunnahnya seperti yang sudah dijelaskan, ka'annaka tatalla'ta ila bayani sifatil wudu allati tutabbaq fiha tilkal ahkam. Maka seakan-akan antum pasti akan menantikan bagaimana tata cara wudu yang nanti antum akan laksanakan sesuai dengan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berjamaah, wahiyya sifatul wudu al-kamil al-mustamil, yaitu sifat wudu yang sempurna, wal mustafil ala furud wa sunan wal mustahat minan nusus syara' lita'mala ala tatbiqiha insyaallah. Maka yang akan kita jelaskan ini tentang wudu yang sempurna, mencakup wajib-wajibnya wudu dan mencakup sunnah-sunnahnya wudu. Kalau kemarin mungkin kita bahas sunnah wudu itu apa, wajib itu apa. Sekarang prakteknya dicampur, yang sunnah dan yang wajib semua dilaksanakan. Maka para jamaah, ketika antum berwudu melaksanakan yang wajib-wajib saja, maka wudu antum sudah dianggap sebagai wudu yang sah. Tetapi kenapa antum harus mengerjakan yang sunnah juga? Untuk supaya wudu antum lebih sempurna. Maka tujuannya adalah kesempurnaan wudu, sama seperti di dalam sholat. Maka ketika antum sholat, maka antum harus menjadikan satu antara yang wajib, yang sunnah, dan yang rukun. Kemudian para jamaah, sifatul wudu ayyan wiyal wudu lima yushra'u lahul wudu min salati wa nahwi. Yang pertama adalah niat. Sudah kita bahas. Maka niat itu memang para ulama berbeda pendapat. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan dalam kitab Syarhul Mumti', mengatakan bahwasanya para ulama beda pendapat tentang niat itu sendiri. Ada yang fi nutq, yaitu dilafadzkan atau diucapkan,
Dan kemudian yang kedua, niat itu ada di dalam hati. Tapi wallahu a'lam bishawab, saya lebih memegang pendapat kepada pendapat yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan para ulama yang lainnya, bahwasanya niat itu berada di dalam hati. Karena niat itu artinya adalah al-qasd, yaitu maksud, tujuan. Tidak mungkin kan semua tujuan antum ini semuanya diucapkan. Tapi wallahu a'lam, khilaf di antara para ulama. Sebagian para ulama mengatakan bahwasanya niat itu diucapkan. Bahkan Imam Ahmad ibn Hanbal, niat itu diucapkan tapi dengan cara yang sir. Jadi niat itu tetap diucapkan tapi dengan niat ucapan yang sir. Ini pendapatnya Imam Ahmad atau dalam mazhab Hambali. Wallahu a'lam shawab. Itu yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kemudian para jamaah, yushra'u lahul wudhu min salati wa nahwi. Maka semua amalan itu tergantung pada niatnya. Maka niat yang paling sempurna adalah ketika antum niatkan wudhu dari awal sampai akhir. Maka itu adalah niatan yang paling sempurna. Kemudian yang kedua, thumma yaqul bismillah. Maka dalam ucapan bismillah ketika habis niat, terus kemudian mengucapkan bismillah, maka para ulama membedakan antara tasmiyah dan basmalah. Kalau tasmiyah itu ucapan bismillah. Kalau basmalah ucapan bismillahirrahmanirrahim. Para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Wallahu alam, saya lebih memegang pendapat kepada yang sunnah. Kalau antum memegang ini satu hal yang wajib, tafadhal. Ya, tidak ada masalah para jemaah. Karena memang para ulama berbeda pendapat di dalam hukum membaca basmalah. Sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan sunnah. Kemudian yang ketiga, thumma yaghsilu kaffaihi thalatha marrat. Kemudian mencuci kedua tangan tiga kali sampai pergelangan tangan. Jadi dari ujung sampai pergelangan. Dicuci berapa? 3 kali kanan, kemudian 3 kali kiri. Insyaallah nanti sehabis kajian ini selesai, sehabis sholat isya, jangan dulu pulang. Kita akan praktek di tempat wudhu insyaallah. Nanti saya yang mempraktekkan, antum nanti yang melihat. Ini kalau antum praktek juga, saya pulang subuh nanti. Pulang subuh nanti. Jadi biar saya aja yang praktek, antum yang lihat. Kenapa saya harus di kran? Karena memang antum wudhunya di sini di kran, kecuali di rumah. Kalau rumah pakai gayung, insyaallah lebih mudah insyaallah. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, thumma kemudian yatamadmid thalatha marrat, masukkan air ke dalam hidung. Masukkan air ke dalam mulut untuk apa? Berkumur-kumur. Maka berkumur-kumur ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau airnya sedikit, antum harus memutar air minimal 1 kali. Mutar air itu minimal 1 kali. Tapi kalau air yang antum masukkan itu banyak, maka insya Allah semua mulut akan penuh dengan yang namanya air. Selesai sudah. Jadi kalau airnya sedikit, minimal antum putar 1 kali. Kalau mau mutar berapa kali tidak apa-apa. Jadi minimal berapa? 1 kali. Wa yastanshik thalatha marrat, masukkan air ke dalam hidung 3 kali. Wa yanthirul ma', kemudian kemudian mengeluarkan air dari hidung sebanyak 3 kali. Prakteknya itu ambil air pakai tangan kanan, ya, ambil air, terus kemudian masukkan ke dalam mulut sebagian, kemudian sebagian airnya dimasukkan ke dalam hidung dengan cara menghirup, baru kemudian dikeluarkan lewat tangan kiri. Jadi masuk, kemudian lewat tangan kiri. Insyaallah nanti kita lebih jelasnya akan kita praktekkan sehabis sholat isya insyaallah. Kemudian min afihi biyasarihi, maka mengeluarkan itu dari tangan kiri, ya, dari tangan kiri, dan kemudian ke arah kiri ketika mengeluarkan. Wa yaghsilu wajhahu thalatha marrat, dan mencuci wajahnya 3 kali, vertikal, horizontal. Wajah itu manabit, dari tumbuhnya rambut sampai dagu, janggut ini. Kemudian dari udhunan, dari telinga kanan sampai telinga kiri, ya. Jadi vertikal dan horizontal itu adalah semua bagian dari wajah, dan juga jenggot masuk di
wajah, Pak. Kemudian para jamaah, wahaddul wajhu tulan, adapun panjangnya tahdid, adapun batasan wajah, min manabiti sya'r ra's, dari tumbuhnya rambut. Ya, antum bisa pegang tumbuhnya rambut. Terus ada pertanyaan, Ustaz, kalau botak gimana, Ustaz? Ya walaupun botak segini ya tetap tumbuhnya rambutnya dulu kan di sini kan. Ya, jadi jangan nanti tumbuhnya rambut di sini terus dari sini terus anunya, wajahnya besar sendiri, enggak ya. Tetap di bagian sini ya. Al-mu'tad ila man hadara min al-lihyan wal-dhakni wal-lihyan azman fi asfal al-wajh. Lihyan itu ini, Pak. Dua rahang ini. Jadi dua rahang ini ikut masuk ke dalam apa? Wajah. Adman fi asfal wajah, ahadahuma min jihatil yamin, yang satu di kanan, wa tsani min jihatil yasar, yang satu ada di kiri. Jadi rahang ini juga masuk bagian wajah. Tayyib. Wa dzakan majma'uhuma, dan kemudian zakan ini janggut atau istilahnya apa? Dagu ya. Maka dagu ini yang, nah ini adalah batasan apa? Batasan wajah. Tapi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa sya'ru lihya min al-wajh fayajibu ghusluhu walau tala. Jenggot itu juga termasuk dari bagian wajah meskipun jenggotnya panjang. Ya. Terus kemudian fa in kanat liyatul khafif asy-sya'r, gimana kalau misalnya rambutnya itu tipis? Atau mungkin berapa helai gitu. Atau mungkin apa? Sedikit. Ya, jenggotnya sedikit para jamaah. Wajib ghuslu batiniha wa zahiriha. Maka dia wajib untuk mencuci di luar dan di dalam. Ini bagi yang punya jenggot sedikit. Jadi yang punya jenggot sedikit itu cucinya luar dalam. Kalau jenggotnya sedikit. Ya. Kemudian para jamaah, wajib ghuslu batiniha wa zahiriha wa in kanat kathifa. Gimana kalau misalnya jenggotnya itu lebat? Aisatirul jald. Biasanya kalau jenggotnya lebat itu menutupi kulit. Menutupi kulit. Wajib ghuslu zahiriha, wajib mencuci luarnya saja. Wa yastahib takhlilu batiniha kama taqaddam. Dan disunnahkan untuk menyela-nyelanya. Loh, kenapa kok beda, Pak? Kenapa kok beda? Jenggotnya yang tipis itu harus luar dalam, kena air. Jenggot yang tebal, yang wajib itu luarnya, yang dalam sunnah, Pak. Kenapa kok beda? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ingin menyusahkan. Kalau jenggot tebal kayak gini, mau masuk kayak gini sulit. Jadi intinya disunnahkan saja untuk ditakhlil, yaitu di sela-sela. Kalau jenggotnya yang tipis, mau ndak mau pasti kena air gitu loh. Sehingga diwajibkan luar dan dalam. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wa haddul wajh 'ardan minal udhun ila udhun. Ya, adapun wajah yang dari sini, tadi kan yang dari mana? Atas sampai ke bawah. Sekarang yang dari samping ke samping. Nih, batasnya adalah udhun. Ini batasnya nih. Udhun sampai kepada udhun. Ini para jemaah. Udhun sampai udhun, yaitu telinga sampai kepada telinga. Wal udhunan minar ra's. Dan dua telinga itu termasuk pada kepala. Ini sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita diperintahkan untuk mengusap kepala. Wal udhunan minar ra's. Dalam hadis Rasulullah yang sudah kita terangkan, tapi sebagian para ulama mendhaifkan hadis itu. Ya, wal udhunan minar ra's. Dua telinga itu masuk di bagian kepala, bukan bagian wajah ya. Fayumsahani mahu kama taqaddam, yaitu diusap. Taib. Saya mau tanya, apa bedanya usap sama dicuci? Ini faedah para jemaah. Ana tahu hikmah ini setelah ana baca kitab Syarhul Mumti' punyanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Apa bedanya mengusap dan mencuci di dalam wudu?
Terus mencuci banyak air, mengusap sedikit. Ada yang lain? Mungkin pernah dapat faedah dari Ustadz, mungkin dari Ustadz Ayub, kan ngisi Bulughul Maram ya. Mungkin ada yang dapat faedah dari itu. Tapi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kalau mencuci itu mengalirkan air, kalau mengusap tidak mengalirkan air, itu bedanya. Yang lain kalimatnya ghusl, yaitu mencuci, tapi pada kalimat kepala wamsah, yaitu apa? Mengusap ya. Jadi tangan itu dibasahi baru kemudian diusap. Seperti itu para jemaah. Kalau misalnya mencuci, antum harus mengalirkan air, itu bedanya. Jadi di semua itu mengalirkan air, tapi ketika di kepala mengusap. Jadi airnya diambil, terus intinya dibasahi itu, terus baru kemudian dijalankan. Taib wahaddu Kemudian para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali ya. Belum masuk pada pembahasan kepala, baru tadi pada pembahasan udhunan ya. Fayumsahani ma huma kama taqaddam. Jadi pada intinya itu para jamaah, kalau misalnya mengusap ya, pada intinya mengusap para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah membasahi tangan. Itu aja. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan di pembahasan mashur ras, mengusap ini apa? Kepala ya. Thumma yaghsilu yadayhi ma'al mirfaqaini thalatha marrat. Kemudian mencuci kedua tangan sampai siku. Dari ujung sampai siku ini, Pak. Ujung sampai siku. Bahasanya apa? Yaghsil. Mencuci. Berarti apa? Mengalirkan, mengedarkan air. Taib. Wa haddul yad huna min ru'usil asabi' ma'al adhafir ila awwali adudi. Jadi dari awal ini, dari ujung ini sampai kepada di bawahnya bahu. Kalau di bawahnya bahu itu di sini. Ini kan bahu nih, bawahnya bahu itu di sini. Wala budda an yuzila ma 'aliqa bil yadaini qabla al-ghusl min al-ajin wa tinin wa sibghin kathifin 'ala al-adhafir hatta yataballagha bima'il wudu'. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebelum antum mencuci tangan ini, tangannya antum harus bersih dari hal-hal yang menghalangi air untuk masuk ke dalam kulit. Apa misalnya contoh? Adonan, tepung, tipek, tanah liat, kutek, cat, itu harus dibersihkan dulu. Supaya apa? Supaya air bisa masuk ke kulit antum. Thumma yamsahu kullu ra'sihi wa udhuni marratan wahida bima'in jadid ghairul balalil baqi min ghasl yadayhi. Maka antum kemudian mengambil air, selanjutnya ini mengambil air, membasahi tangan, kemudian mengusap kepala dan mengusap telinga. Kemudian para jamaah, wasifatul masar ra'si ayyadha yadayhi mablulatain. Cara untuk mengusap kepala adalah membasahi kedua tangan, ya, membasahi Pak ya. Ala muqaddam ra'sihi, kemudian mengusap dari sini, dari awal kepalanya ya. Wa yamurruhuma ila qafah, sampai kepada tengkuk. Nih, sampai kepada tengkuk Pak ya. Nih. Dari kepala, dari depan dialirkan, bukan dialirkan ya, diusap. Kalau dialirkan berarti ada air. Diusap ya. Sampai qafah, sampai tengkuk. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, thumma yarudduhuma ila mawdhi alladhi bada'a minhu, kemudian dikembalikan lagi dari tengkuk, dikembalikan lagi sampai ke depan. Thumma yudkhilu asbi'ihi as-sabbabataini fil kharqa udhunai wa yamsahu dhahiruhuma bi ibhamai. Dua telunjuk ini antum masukkan ke dua lubang telinga, yang jempol ibu jari membersihkan daun telinganya. Seret dah.
Beres. Faham? Tayyib. Thumma yaghsilu rijlaihi 3 marrat ma'al ka'bain. Kemudian yang terakhir, mencuci kedua kakinya sampai kedua mata kaki. Wal ka'ban humal azaman naitan fi asli saq. Ka'ban, ka'ab itu adalah dua mata kaki tulang yang menonjol di bawah betis. Itu batasannya sampai mata kaki. Kalau antum mau lebih boleh, Pak. Misalnya tangan sini antum lebih sampai sini juga boleh. Karena di situ ada keutamaan ghurra muhajjalin. Maka yang antum gunakan untuk wudu ya, nanti pada waktu di akhirat ya, nanti akan putih sama seperti kuda yang hitam, bagian tangan dan kakinya ada kulit putihnya seperti itu. Jadi boleh melebihkan. Ini yang kita bicarakan adalah batasan. Kita lanjutkan para jamaah. Wa man kana maqtu'al yad awir rajul fa innahu yaghsil ma baqiya min adh-dhara' awir rijli. Gimana kalau misalnya tangannya patah? Tidak punya tangan. Misalnya tangannya patah sampai sini, maka yang dicuci adalah sikunya. Atau yang dicuci adalah bagian akhirnya gitu, Pak. Jadi kalau misalnya patahnya sampai sini, ya dicuci bagian akhirnya aja. Kaki juga seperti itu. Kalau misalnya tangan pergelangan ini patah, maka yang dicuci adalah bagian pergelangannya para jamaah. Paham ya? Tayyib. Kemudian para jamaah, fa in qata min mafsalil marfaq wasal ra'sul 'adud wa in qata min al-ka'b wasal taraf as-sak, maka sama seperti kaki. Ketika kaki itu patah, maka yang dicuci adalah yang di bawah betis. Misalnya kakinya antum itu patah, yang dicuci adalah di bawah betis. Maksudnya apa? Ya awal dari kaki yang patah tersebut. Nah, jangan ditanyakan gimana kalau kepalanya yang patah, Pak. Jangan ditanyakan ya. Nanti tanya nanti, saat kepalanya kalau patah gimana? Kuburan langsung biasanya. Bismillah. Liqauli ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bertakwalah semampu kalian. Maksudnya semampu kalian itu jangan seperti kaum wanita. Ustadz, saya belum mampu untuk berjilbab. Tidak ada alasan. Maksudnya bukan itu. Tetap harus dia berjilbab. Meskipun misalnya dia tidak punya cadar, ya tetap harus berjilbab gitu loh. Ustadz, saya tidak punya jilbab, apapun yang harus dipakai gitu ya. Sudah isya tadi. Oh, ya. Saya kaget sampai. Surat Taghabun 16, wa qaulu sallallahu idza amartakum bi amr. Maka Rasulullah SAW mengatakan, apabila kalian diperintahkan pada suatu perintah perkara, fa'atau minhu mastata'tum, maka datangilah perintah itu sebisa antum. Fa idza ghassala baqiyatul mafrud faqad ata bimastata'. Apabila antum telah mencuci bagian-bagian yang sudah diwajibkan, maka antum telah melaksanakan apa yang antum mampu. Thumma ba'dal faragh minal wudu' ala sifatil lati dzakarna yarfa'u basarahu ila sama'. Setelah selesai antum melihat ke langit. Wa yaqulu ma warada 'an Nabi sallallahu, dan berdoalah seperti doanya Nabi minal adiyati fi hadil hal, dari doa yang diajarkan oleh Nabi, doa setelah wudu'. Wa min dzalik asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasannya tidak sembahan yang berhak disembah kecuali Allah wahdahu la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah hambanya dan utusannya. Allahumma ja'alni minat tawwabina, ya Allah jadikanlah aku orang-orang yang suka bertaubat. Wa ja'alni minal mutatahhirin, dan jadikanlah aku sebagai orang yang suka bersuci. Wa fi haditsin akhar, di dalam hadis yang lain, doa setelah wudhu itu subhanakallahumma wa bihamdik, maha suci engkau ya Allah, segala puji-pujian untukmu. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi kepada engkau ya Allah yang mana tiada sembahan kecuali engkau. Astaghfiruka wa atubu ilaik, aku memohon ampun kepada engkau. Wa atubu ilaik, dan aku bertaubat kepada engkau. Boleh antum baca doa seperti itu juga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal munasabah fil ityan bi hadha dzikr wa du'a badal wudu. Kenapa antum setelah
berwudu secara lahiriah, ya, secara zahiriyah, secara tampak antum membersihkan bagian luar antum. Terus kemudian Rasulullah SAW menganjurkan antum untuk mencoba membersihkan bagian dalam antum. Jadi antum ini setelah wudu bersih luar dalam, Pak. Paham ya? Tapi kemudian para jamaah dimuliakan oleh Allah, annahu lamma kana wudu taharatul lidzahir, ketika antum berwudu membersihkan yang nampak, nasiba dzikru taharatul batin bitauhid wa taubah. Dan kemudian antum juga diperintahkan untuk apa? Untuk bertaubat. Kemudian antum juga diperintahkan untuk apa? Mentauhidkan Allah. Bayangkan para jamaah, di mana posisi antum beribadah, antum mentauhidkan Allah. Makanya para jamaah, banyak orang yang dapat pahala ketika dia berwudu. Ya sekarang antum coba tanyakan sama dirinya antum. Antum ini sehari berapa kali wudu? Ya minimal 5 kali lah. Ya kurang itu para jemaah. Kenapa? Karena sunnahnya itu adalah setiap batal berwudu. Sunnahnya juga sebelum tidur berwudu. Itu sunnahnya para jemaah. Nah, antum sudah melakukan ini apa belum? Nggak enak Ustaz, mau tidur basah-basah mau wudu itu nggak enak. Pertama tok nggak enak Pak. Kalau sudah biasa aman. Antum jalankan para jamaah. Lah kalau misalnya antum mati dalam keadaan berwudu kan enak toh Pak. Ada fadilah, ada keutamaan. Selanjutnya para jamaah dimuliakan oleh Allah, wa huma a'dhamul mutahhirat, maka ini adalah dua pembersih yang besar. Fa idza ijtama'a lahu tahuran, apabila dua pembersih ini berkumpul, dhahuru dhahrul wadhi wal wudu, yaitu mencuci wudu dengan yang nampak, maksudnya yang kelihatan, wa dhahuril batin bitauhid wa taubah, dan kemudian wa tuhur, dan kemudian membersihkan yang dalam dengan tauhid dan taubah, saluha liddukhuli 'ala Allah, maka dia layak untuk menghadap Allah. Maksudnya apa ini? Salat. Wal wuqufu baina yadayhi wa munajatihi, dia berdiri di hadapan Allah dan kemudian dia bermunajat. Allahu akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Dengan bacaan-bacaan iftitah yang lain. Kemudian dilanjutkan dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Wa subhanallah. Setelah antum dibersihkan luar dalam, kemudian antum bermunajat kepada Rabbul Alamin. Maka ini adalah sikap sempurnanya seorang mukmin ketika menghadap Tuhan. Jadi antum dibersihkan dulu luar dalam, baru kemudian antum menghadap kepada Allah Subhanahu. Wala basa yunashifal mutawdi a'dha'ahu min ma'il wudu' bimashi bi khirqatin wa nahwiha. Tidak ada masalah ketika sehabis wudu antum mengelap atau menghanduki bagian-bagian yang basah. Karena ada pertanyaan ketika wudu itu kan yang jatuh itu kan penghapus dosa, maksudnya sekalian sama dosanya hilang, tidak ada masalah insyaallah. Thumma ilam ayyuhal muslim, ketahuilah para jamaah, annahu yajibu isbaghul wudu wa huwa itmamuhu bi istiqbalil a'dha wa ta'mim kull 'adwin bil ma' wa la yatruk minhu syai'an lam yusibhu al ma'. Perlu antum ketahui wajib untuk menyempurnakan wudu, yaitu sempurnanya anggota-anggota wudu dalam hal meratakan semua anggota wudu itu dengan air, dan jangan sampai kita meninggalkan sesuatu yang sedikit dari anggota wudu. Maksudnya jangan sampai ada anggota wudu yang tidak kena. Kenapa para jamaah? Faqad ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan taraka mawdi'a dhufrin ala qadami. Maka sewaktu-waktu Rasulullah SAW melihat ada seorang laki-laki yang bagian anggota wudhunya itu tidak kena air, seukuran kuku sedikit. Faqalalah, kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan kepadanya, irji fa ahsin wudu'aka, kembali wudhu, baguskan wudhumu. Jadi ada bagian wudhu yang tidak kena, itu biasanya di kaki atau mungkin biasanya di siku, biasanya seperti itu. Wa an ba'di ashabi Nabi SAW, sebagian dari sahabat Rasulullah SAW, annahu ra'a rajulan
Rasulullah melihat seorang laki-laki yusalli wa fi ba'di qadami lum'atun qadra dirham lam yusbihal ma'. Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki ada di bagian anggota wudhunya itu, seseorang itu tidak terkena air wudhunya sebesar koin dirham. Fa amaruhu ay yu'idal wudhu was salah. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk mengulangi wudhunya, baru kemudian untuk salat. Wa qala sallallahu, kemudian Rasulullah SAW mengatakan wailul lil alqabi minan nar. Kata Rasulullah SAW, celakalah tumit-tumit yang akan dijilat api neraka. Maksudnya apa? Tumit-tumit yang tidak kena air wudhu. Kenapa para jamaah? Ketika wudhu antum tidak sah, salat antum juga tidak sah. Wa dzalika li'annahu qad yahsulu tasahul fi ta'ahudihima. Maka para jamaah perlu antum ketahui, para jamaah, banyak orang yang melalaikan hal ini. Wudunya cepuar, sret. Coba antum lihat dari masjid ke masjid, wudunya itu banyak sekali yang kurang, Pak. Habis wudu kebles semua kayak mandi. Ini mandi apa wudu ini? Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada bagian-bagian yang sampai tidak tersentuh dengan banyaknya air. Mereka berusaha dengan banyaknya air, maksudnya biar kena semua. Tapi dengan banyaknya air dia tidak teliti. Akhirnya ada bagian yang tidak kena, Pak. Fala yasulu ilaihim al-ma'. Sampai-sampai air itu tidak kena anggota wudu. Au tabqa fihi ma baqiyatun, atau sisa sedikit dari bagian anggota wudhu yang memang tidak kena air. La ya'ummuha al-ma' fayu'adziban bin nari bisabab dzalik, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengadabnya cuma gara-gara wudhunya tidak sempurna. Maka para jamaah, kan ada cerita sebetulnya itu. Apa ceritanya para jamaah? Ada orang sholat 60 tahun tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Mungkin banyak sebab. Satu, wudhunya tidak sempurna. Dua, sholatnya tidak ikhlas. Tiga, sholatnya riya. Empat, tidak khusyuk. Banyak sebab. Antum kan harus menjauhi hal-hal yang itu. Jangan terpengaruh dengan hal-hal yang semacam itu. Ada orang sholat taraweh 23 rakaat 7 menit, ya diikuti. Nengkono ae. Apa? Sholat taraweh 23. Rakaatnya banyak, sini aja 11. Berapa menit? Ya sini 11 paling ya normal 45 sampai 50 menit. Ya kalau lama 1 jam. Ayo 23 rakaat 7 menit. Dipikir tambah sedikit masjidnya para jamaah. Enggak, malah tambah rame. Fitnah itu sebetulnya. Apa maksudnya? Cobaan buat kita semua. Di situ ada taraweh 23 rakaat selama 7 menit. Tidak seperti itu para jemaah. Jadi jangan antum terlena dengan hal-hal yang bermudah-mudahan yang seperti itu. Kalau memang Rasulullah SAW sholat seperti itu, ya Rasulullah mengajarkan. Buktinya enggak. Buktinya Rasulullah SAW kalau sholat malam itu setengah malam. Biasanya Rasulullah SAW sholat malam itu 1 malam suntuk, Pak. Lah kan Rasulullah yang harus ditiru, bukan mereka. Ini kan inovasi, Pak. Dengan alasan saya khusyuk kok dengan 23 rakaat. Enggak para jemaah. Agama ini bukan miliknya dia. Syariat ini bukan miliknya dia. Abdullah ibn Zubair itu kalau sholat, burung-burung itu bermain di pundaknya sini, main dia. Karena apa? Lamanya berdiri. Karena apa? Kayak batu dia itu berdiri itu. Coba di sini dites. 100 ayat 1 rakaat. Ya kan banyak yang hajim, batuk, dehem, wolak-walik kamar mandi. Seperti itu para jemaah. Pernah kita tes, Pak, jam 7 sampai jam 9. Ya 2 juz setengah lah di masjid kita. Buyar para jemaah. Yang soft itu banyak, tinggal 2 soft. Maka para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tapi tidak semua masjid bisa seperti itu, Pak. Tidak semua masjid bisa
seperti itu. Mungkin yang bisa seperti itu satu yang pondok pesantren. Ini kalau antum sini kan tidak bisa. Ini kan masjid masyarakat. Ya kan tinggal antum sholat 2 jam 2 juz setengah itu. Al-Baqarah habis itu. Kan 2 juz setengahan itu Pak. Al-Baqarah habis. Jamaahnya habis juga Pak. Tidak bisa dipraktikkan kecuali antum sama-sama apa? Sama-sama apa? Sama-sama komitmen. Sama-sama komitmen antum ini. Ayo kita komitmen. Ayo gini. Ayo. Gimana? Sanggup ini enggak? Sanggup. Sholatnya nanti jam 2 aja. Ya sudah, ayo sanggup. Coba ada 1-2 orang yang enggak datang, buyar lagi. Ya harus komitmen gitu loh Pak. Selanjutnya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu fi hadits alladzi rawahu Abu Dawud wa ghairuh, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya, innaha la tatimmu salat ahadikum, sesungguhnya tidak akan tidak sempurna salat kalian hatta yasbighal wudu, sampai antum menyempurnakan wudu, kama amarahullah, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, fayaghsilu wajhah, maka cucilah wajahnya, wa yadayhi ilal mirfaqain, dan tangannya sampai kedua sikunya, thumma yamsahu bi ra'si, kemudian mengusap kepalanya, wa rijlaihi ilal ka'bain, dan mencuci dua kaki sampai mata kakinya. Thumma i'lam ayyuhal muslim, maka ketahuilah annahu laisa makna isbaghil wudu kathiratu sabbil ma'. Jangan sampai antum memberikan satu makna, satu pengertian bahwasanya sempurnanya wudu itu dengan memperbanyak air. Bal ma'nahu, akan tapi artinya apa? Ta'mimul adwi bi jaryanil ma'alai kullih. Yang dikatakan sempurna wudu itu adalah mengalirkan air kepada seluruh anggota wudu. Jadi bukan banyak-banyakan air, Pak. Bukan banyak-banyakan air, tapi apa? Jalannya menjalankan, mengalirkan air ke semua anggota wudu. Itu yang dianggap sebagai wudu yang sempurna. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa amma kathratu sabbil ma', adapun orang yang banyak menggunakan air, fa hadza israf manhiyun an, maka ini dianggap sebagai apa? Israf, boros. Bal qad yukthiru sabbil ma', terkadang orang memperbanyak air wala yatatahhar taharatal wajibah, tapi dia tidak bisa untuk mensucikan dirinya dari hal yang wajib. Wa idza hasala isbaghil wudu, apabila mereka mendapatkan kesempurnaan dalam wudu ma'at taqlilil ma', dengan sedikitnya air, fa hadza huwal masyru', maka itu yang disyariatkan. Jadi yang disyariatkan itu bukan banyaknya air, yang disyariatkan itu menggunakan air yang sedikit dan mengenai semua anggota wudu. Itu yang disyariatkan, itu yang penting, Pak. Faqad thabata fi sahihain, telah ditetapkan dalam kitab dua sahih Bukhari dan Muslim, annahu sallallahu kana yatawadda bil mud. Rasulullah SAW biasanya berwudu itu dengan satu mud, wa yaghtasilu bis sa', dan mandi dengan satu sa' ila khamsati amdad. Ya, jadi satu sa' itu biasanya 5 mud. Jadi satu mud itu sekitar 1/4 literan gitu, Pak. Ya, 1/4 literan, apa 5/4 liter sekitar itu sudah. Berarti satu sok itu sekitar 2 liter sekian. Ya. Jadi itu mandinya Rasulullah SAW dengan sekitar 2 literan gitu. Ya, kemudian wudhunya 1/4. Ya mungkin 1/4 liter itu mungkin bisa 1 liter itu berapa, Pak? Berapa mili? 1000 ya. 1/4 berapa? 250. Berarti aqua itu, apa? Indah, ini 600. Ini 600. Aqua gelas itu. Ya. Gelas kemasan itu. Ya mungkin sekitar itu. Ya. Sanggup antum wudhu sekitar itu. Mandi berarti 2 liter.
Mandi itu berapa? Sekitar 2 liter sekian. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita air tidak habis 1 kolam tidak selesai, Pak. Sampai dikerek kolam. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya juga harus ya kita ini menjauhi hal-hal yang ragu. Kenapa? Ragu itu adalah waswas syaitan. Ragu itu tinggalkan para jamaah, jangan dituruti. Ustaz, saya ragu, Ustaz. Seakan-akan tinggalkan. Ragu itu tinggalkan, Pak. Kalau antum nuruti ragu, tidak bakal selesai wudunya antum. Kemudian wanaha sallallahu alaihi wasallam anil israfil ma. Kemudian Rasulullah SAW melarang kita untuk melakukan pemborosan di air. Faqat marra Rasulullah bi sa'at wa huwa yatawadda. Rasulullah pernah melewati ketika saat wudu ya. Faqala ma hadha saraf, ya Sa'ad, apa ini kok boros? Qala afil wudu israf, katanya Sa'ad, apakah di dalam wudu itu ada boros? Maksudnya bisa tahu wudu itu boros? Faqala na'am, iya kata Rasulullah. Wa in kunta ala nahrin jarin, meskipun kamu berada di sungai yang mengalir. Nanti antum ngomong, Saat itu Rasulullah satu mut itu kan karena di Saudi, Saat tidak ada air itu. Indonesia kan banyak air. Lain hadis buktinya Rasulullah SAW mengatakan, "Naam, wa in kunta ala nahrin jar." Meskipun antum di sungai, antum tetap tidak boleh boros dalam menggunakan air. Antum wudhu di pantai, boleh tidak wudhu di pantai? Boleh kan wudhu di pantai? Maka wudhu di pantai pun tetap tidak boleh boros para jemaah, meskipun airnya turah-turah. Kemudian para jemaah yang dimuliakan oleh Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah walau syawahid, memiliki penguat hadis ini, wasaraf diddul qasd, maka boros itu lawannya hemat. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wa ukhbira sallallahu annahu yakunu fi ummati, dan Nabi Muhammad SAW mengabarkan kepada umatnya, man yata'adda fit tahur, maka barang siapa yang ghulu, barang siapa yang berlebihan di dalam bersuci, wa qala inna lil wudu syaitanan, di dalam wudu itu ada syaitan, yuqalu lahu, syaitan itu namanya walhan. Ya, sesungguhnya di dalam wudu itu ada syaitan yang namanya apa? Walhan. Fattaku waswasal ma. Maka berhati-hatilah terhadap waswas air. Nah, ini yang akan membuat antum menjadi apa? Menjadi apa? Ragu. Ini ragu. Sudah sampai ulangi lagi. Sudah wudu 1 kali, kok kayaknya. Ulangi lagi. Jangan para jemaah. Antum harus memastikan kalau memang betul-betul pasti ada yang belum, ya diulangi lagi. Tapi kalau ragu, tinggalkan. Karena ragu ini apa para jemaah? Penyakit. Kemudian para jamaah, wasyara fi sabbil ma, boros di dalam menuangkan air, ma'annahu yudayyi'il ma' min ghairi faidah, sama saja seperti antum menghilangkan air tanpa manfaat. Yuqi'u fi mafasidil ukhra, maka akan terjadi kerusakan yang lain. Jadi ketika antum banyak menggunakan air, maka akan terjadi kerusakan. Tidak ada faedahnya para jamaah. Apa faedahnya? Tidak ada. Cuci sampai bersih. Ini kurang bersih, saya cuci sampai bersih. Antum kalau selamanya ragu, dipermainkan setan antum para jamaah. Ragu, tinggalkan. Apa kerusakan yang lain? Minha, yang pertama, annahu qad ya'tamid ala kathratil ma'. Akhirnya dia ngandalkan air. Kalau airnya tidak banyak, dia tidak bakal mau wudu. Penyakit ini para jemaah. Akhirnya dia ngandalkan air. Kalau air sedikit, sudah tidak usah sholat. Lah, gimana itu? Jadi kalau sudah orang terbiasa dengan mengandalkan air banyak, maka dia tidak akan berwudu kecuali dengan air banyak. Ini hati-hati, ini penyakit para jemaah. Fala yata'ahad usulul ma' ilal a'dha. Kemudian dia tidak memperhatikan sampainya air kepada anggota-anggota wudu. Kenapa? Karena dia merasa banyak. Karena dengan adanya banyak, insya Allah kena semua. Katanya, farubbama tabqa baqiyatun lam yasilhal ma' wa la yadri anha. Bisa jadi ada bagian-bagian tertentu dari anggota wudu yang tidak terkena air dan dia tidak tahu. Fayabqa wudu'ahu naqisan,
maka ketika saat itu wudunya bisa menjadi kurang, tidak sempurna, fa yusalli bi ghairi tahara, maka dia sholat tanpa wudu. Ini hati-hati para jemaah. Ini bisa terjadi, ya. Ini kan kemungkinan yang terjadi. Wa minha al-khauf alaihi min al-ghulu fil ibadah. Khawatir dia melampaui batas dalam hal ibadah. Kan tidak boleh para jemaah melampaui batas dalam ibadah. Apa? Fa innal wudu'a ibadah. Sesungguhnya wudu itu adalah ibadah. Wal ibadatu idza dakhala al-ghulu fasadat. Apabila ibadah antum masuki berlebih-lebihan, maka itu akan ngerusak antum. Ya, salah satu contoh, Abdullah ibn Amr ibn As, istrinya sampai tidak pernah dandan. Katanya Amr ibn As, mertuanya, kamu kenapa tidak dandan? Kamu ini kan wanita yang bersuami. Apa katanya si istrinya Abdullah? Buat apa dandan? Abdullah pagi puasa, malam sholat malam. Tidak pernah dijamah istrinya para jemaah. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya aku menikahi wanita. Kata Rasulullah, barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Kemudian diajari, ya siapa? Ya Abdullah, berpuasalah 3 bulan, sebulan, 3 hari dalam sebulan. Maksudnya Ayyamul Bid. Aku kuat daripada itu ya Rasulullah. Sampai terakhir Rasulullah, bas sudah, kamu puasa Daud, dan itu yang paling tinggi. Apa katanya Abdullah ibn Amr ibn As? Aku bisa lebih dari itu. Ketika dia sudah tua para jemaah, ketika dia sudah tua, apa katanya? Kenapa aku tidak mendengarkan Rasulullah SAW? Seharusnya tua itu lebih memperbanyak ibadah. Ketika dia tua, dia sudah tidak mampu dengan ibadah yang banyak. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu dilihat terakhirnya. Maka amalan yang bagus itu adalah sedikit tapi terus menerus, tidak putus. Itu yang bagus para jamaah. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wa minha annahu qad yahduts lahul waswas fi at-tahara bisabab al-israf fi sabbil ma. Maka bisa terjadi ketika dia banyak menggunakan air, dia akan was-was. Karena yang disebabkan dengan boros tadi, dengan memperbanyak air, maka dia akan was-was. Maka ini yang terjadi. Kalau air itu banyak, ya, air itu banyak antum gunakan, maka antum akan terkena yang namanya was-was. Sudah bisa? Sudah apa belum? Oh, 1 menit lagi. Baik. Kita lanjutkan sehabis adzan ya, langsung. Fadhal. Tapi para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan min wa ba'd. Kita lanjutkan, wal khairu kullu fi iqtida' bir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling terbaik itu adalah mensuri tauladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasyarrul umur muhdatsatuha, dan yang paling jelek itu adalah perkara yang diada-adakan. Waffaqallahul jami'a lima yuhibbuhu wa yarda. Mudah-mudahan Allah membimbing kita semua dengan kecintaan dan keridhaannya. Fa alaika ayyuhal muslim, perlu antum ketahui para jamaah, bil hirs ala yakunu wudu'aka wa jami' ibadatik ala wajhil masyru'. Perlu antum ketahui, semangatlah dalam wudu'mu dan semua ibadahmu terhadap yang disesuaikan dengan syariat, min ghairi ifratin wala tafritin. Jangan meremehkan dan jangan melampaui batas dalam hal ibadah. Fakila tarafai qasdil umuru zamim, dari 2 sisi ini, yang meremehkan dan ghulu, al-umur zamim, pasti tercela. Antum meremehkan ibadah tercela, antum ghulu melampaui batas juga tercela. Wal khairu umur awsatuha, dan yang paling baik perkara itu adalah yang pertengahan. Wal mutasahil fil ibadah yantaqisuha, orang yang melalaikan atau bermudah-mudahan dalam ibadah, dia akan mengurangi ibadah. Jadi kalau ada orang yang meremehkan ibadah, maka dia akan mengurangi ibadahnya.
Wal ghali fiha yazidu 'alaiha ma laysa minha. Dan orang yang sesuai maka dia akan menambahnya. Ya. Maka orang yang gulu maka dia akan menambah ibadah tersebut. Jadi orang yang meremehkan akan mengurangi ibadah, orang yang gulu akan menambah ibadah. Antum lihat sudah, orang yang gulu dalam ibadah dia akan menambah. Yang wajib ditinggalkan, yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah dijalankan. Gulu para jemaah. Apa yang benar? Wal mustannu fiha bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Walladzi yuwaffiha haqqaha. Maka yang benar adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu memenuhi hak-haknya ibadah. Kemudian yang terakhir, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a. Ya Allah, tampakkan, lihatkan yang benar itu benar, dan berikanlah kami rezeki untuk mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Wa arinal batila batila. Dan tampakkan kepada kita kalau itu tidak benar, adalah suatu ketidakbenaran. Warzuqna ijtinaba. Dan jauhkanlah kami dengan ketidakbenaran itu. Wala taj'alhu multabisan. Jangan jadikan kami ini rancu. Alaina fanadhilla. Maka kita akan sesat. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada yang ditanyakan para jemaah? Baik, fadhal. Apakah adanya minyak atau tinta atau cairan yang menempel berdebu itu berdampak pada saat kita berwudu? Yang kedua, yang pertama dulu Pak, jawab satu-satu ya. Yang pertama, kalau misalnya ada suatu zat yang menempel dan itu tidak bisa tembus air, maka juga dianggap wudunya bisa batal Pak. Jadi makanya sebelum berwudu dibersihkan semampunya. Ya, semampunya. Taib. Yang kedua? Yang kedua hukumnya berbicara di sela-sela wudu. Tidak ada masalah berbicara di sela wudu, karena wudu itu bukan sholat. Jadi antum berbicara dan ngobrol apa tidak ada masalah. Cuma yang dikhawatirkan hati-hati ketika ngobrol antum lupa bagian mana yang akan dicuci atau belum dicuci. Nah, itu aja. Ya kalau misalnya antum mau fokus, ya sudah fokus wudu aja. Kalau bicara, insya Allah bukan pembatal wudu. Pembatal wudu kan sudah maklum, udah kita ketahui kan ya, kencing, kentut, buang air besar, makan daging unta. Di situ juga ada khilaf memegang wanita, di situ ada khilaf. Ya. Seperti itu ya. Jadi berbicara itu bukan pembatal wudu. Baik. Fadhal. Misal kita berwudu kehabisan air di pertengahan, atau kita meneruskan dengan sisa-sisa air itu. Ya, sisa airnya di mana dulu, Pak? Di tangan. Tidak bisa, Pak. Ada yang wudu harus menggunakan air yang baru. Ada yang wudu tidak harus menggunakan air yang baru. Salah satu contoh wudu yang harus menggunakan air baru tadi disebut mulai dari tangan sampai siku. Ketika dia mengusap kepala, dia harus mengambil air baru. Tapi ada juga wudu yang tidak usah mengambil air baru. Buktinya apa? Dari kepala ke telinga. Jadi habis kepala baru kemudian telinga. Nah, ketika ke telinga tidak perlu mengambil air baru. Jadi apa yang antum lakukan tidak bisa. Kenapa? Karena ada yang harus ngambil air baru dan juga ada yang tidak mengambil air baru. Faham ya? Tayyib. Oh, ada lagi. Fadhal. Iya, kenapa? Gini para jamaah. Doa itu sebetulnya doa zikir itu tidak harus menghadap kiblat, tapi satu hal penyempurna saja. Misalnya antum di Masjidil Haram, rugi antum kalau ndak menghadap kiblat. Iya kan? Jadi menghadap kiblat ini dalam hal doa itu ndak harus, tapi menjadi satu kebaikan, menjadi satu kesempurnaan dalam ibadah antum. Misalnya Rasulullah berzikir sehabis sholat subuh, kan Rasulullah kan menghadap
makmum kan, dan itu tidak menghadap kiblat. Nah, ini penghususan buat siapa? Imam gitu loh. Jamaahnya ya jangan. Nanti habis sholat jamaahnya juga muter. Ini cukup imam saja, Pak. Ya, jadi dari situ disebutkan bahwasanya tidak harus menghadap kiblat. Seperti misalnya ngaji, zikir itu kan juga ngaji kan tidak harus menghadap kiblat. Antum bisa menghadap ke sana, bisa menghadap ke sana. Yang wajib menghadap kiblat itu ya sholat. Faham ya? Taib. Ada yang lain? Fadhal. Sebentar, itu dulu. Yang belakang. Air yang digunakan untuk wudu bawang kapur itu gimana? Nggak ada masalah kan? Intinya jangan kopi, teh, degan gitu. Jangan, Pak. Kenapa kaporit? Karena kaporit itu sudah menjadi air seperti biasanya, Pak. Itu kan dikasih kaporit itu kan supaya penguatan saja itu kan. Yang dikirim ke rumah-rumah apa segala macam. Insya Allah tidak ada masalah. Ya antum kalau misalnya kaporit itu bermasalah, antum ke Madura bermasalah lagi antum. Ke Surabaya bermasalah. Karena airnya biasanya tidak seperti air biasa rasanya. Insya Allah tidak ada masalah air kaporit itu. Dan kaporit itu juga bukan suatu hal yang najis. Taib, fadhal. Kadang kita wudhu itu pakai air sedikit saja, ya, yang 90 ml. Karena airnya di tangan harus menggenang. Di tangan harus menggenang. Maksudnya gimana nih? Jadi dituangkan. Ya kalau antum dituangkan habis airnya, Pak. Kan diambil aja airnya. Iya diambil. Waktu diusapin itu kita sempat lepas, tapi pindah ke sini itu apa? Oh, tidak ada masalah dan itu tidak dianggap sebagai pemutus wudu. Iya. Ada yang lain? Tafadhal. Berarti udah janjian ya. Soalnya meneruskan ya. Kalau gini ya, dari Syahrul Mumti, kalau antum berwudu memutuskan bukan karena wilayah berwudu, maka itu dihukumi putus wudunya. Salah satu contoh gini, antum berwudu, baru wudu istri antum ngomong, "Mas, walien niku, telur niku." Keluar antum dari kamar mandi, ngewale telur, terus balik lagi ke kamar mandi, antum wudunya batal. Kenapa? Karena antum memutus hal yang tidak ada kaitannya dengan berwudu. Tapi kalau misalnya antum memutus dengan hal kaitannya wudu, misalnya ketika antum berwudu, ya, di sininya ada cat. Nah, ketika antum menyuci ini, antum cuci cat ini dalam kondisi berwudu, kan lama itu kan? Maka itu tetap dianggap dalam berwudu karena mencucinya antum masih di dalam wudu. Faham? Oh ini sekarang gini, airnya habis tadi. Mau sampai kapan? Ada jaminan enggak? Lah iya keluar ada. Enggak, saya ngomong ada jaminan. Antum keluar itu pasti mendapatkan air. Lah iya, jaminannya ada enggak? Loh, kalau antum habis, biasanya tetangga juga habis. Karena listriknya mati semua nih. Oh, enggak ada masalah kalau masih dalam hal berwudu dan waktunya tidak lama, antum masih dalam keadaan berwudu. Tadi ada satu kaidah tadi kan, kalau antum memutusnya dengan tanpa ada hubungannya dengan wudu, maka wudunya antum batal. Tapi kalau antum masih ada hubungannya dengan wudu, antum tidak batal. Wallahu a'lam bishawab. Ini dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ada yang lain? Ya, fadhal. Sama, mulai dari awal sampai kepada tengkuk dan kemudian dikembalikan. Sama. Oh, rambutnya panjang yang gini sama. Ya sudah, fattakullah mastata'tum. Kalau laki-laki kan enak. Iya, yang tipis. Kan ada yang panjang juga, Pak. Ada yang lain? Taib. Apanya? Ya lakukan semampu antum. Misalnya antum pakai keran apa segala macam, tidak apa-apa. Iya, tidak apa-apa. Yang penting kan wudhu dan yang penting sholatnya. Antum tahu ya,
Allah Subhanahu wa taala menciptakan antum ada yang sempurna, ada yang mungkin tangannya ndak ada, atau mungkin bukan karena itu ya, dia kecelakaan, tangannya hilang dan yang lain. Itu kan semua musibah. Ya kan? Semua itu adalah musibah, laksanakan sesuai dengan kemampuannya. Baik, ada yang lain? Ya. Ya harus dihilangkan, Pak, tatonya. Kalau sementara ini dia tidak mampu, ya tetap dia berwudu. Ya sama, mandi junub boyoknya kena juga, Pak. Ya bukan wudu saja kan. Kadang-kadang orang gini, Ustadz ini saya tatuan di sini, kan masih kena wudunya. Lah iya mandi junubnya gimana? Ya kan? Mandi junub pasti yang ada di sini, yang diboyok, yang di mana kan harus kena semua. Ya sekarang alhamdulillah di rumah sakit Banyuwangi sudah ada laser penghapus tato, tapi berbayar. Tapi ada seperti perkumpulan, ada namanya perkumpulan Go Hijrah Surabaya itu, saya pernah hubungan. Dia menggratiskan laser tato itu, tapi punya batasan. Satu hari itu tidak boleh lebih dari 10 apa 15 orang gitu. Itu tidak boleh lebih dari itu. Kenapa? Karena mesinnya itu panas, laser itu. Dan terus kemudian harus di ruang yang dingin. Jadi kalau misalnya panas, ya dia berhenti. Insya Allah ini lagi kita usahakan. Ya, mudah-mudahan dia mau turun ke Banyuwangi. Kalau sudah terkumpul dari 15 orang bisa. Tapi kadang-kadang kan orang tatuan sak badan, Pak. Ya tidak bisa sekali langsung hilang. Loh teman-temannya yang lain nunggu sak lama-lamanya. Ya mungkin tangan dulu dihilangkan. Nanti temennya datang, apanya nih kaki. Orang tatuan ini kan sekarang kan sak badan itu. Ya alhamdulillah banyak di antara mereka yang sudah bukan hijrah, Pak, taubat, Pak. Sudah taubat para jamaah. Ya banyak yang datang orang ke saya itu berapa orang sudah taubat. Tapi yang di Surabaya itu minta orangnya banyak. Terus ini lagi. Ada satu aturan, menghafal surat Ar-Rahman. Minimal 5 ayat. Saya bilang, Pak, ini yang tatuan ini kadang-kadang enggak pernah ngaji, Pak. Mau hafalan surat Ar-Rahman itu ya repot juga. Oh ngaji tidak bisa biar tatuan-tatuan itu. Iya kan? Ya sudah, yang penting kan sudah hafal berapa ayat. Ya, mereka mensyaratkan itu. Terus kemudian yang kedua harus ada kajian. Jadi ketika sebelum tato itu dihapus harus ada kajian. Nah setelah kajian baru tatonya dihapus. Ya alhamdulillah syarat-syaratnya seperti itu. Insya Allah nanti kalau ada kita datangkannya. Taib. Ada yang lain cukup? Mungkin dari ibu-ibu ada titipan. Biasanya titipan pertanyaan pakai kertas biasanya. Ada. Alhamdulillah. Berarti ibu-ibu sudah paham. Masya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.